Halo teman-teman, kembali lagi di segmen Pintar Mandarin bersama Catherine Jijen. Untuk di video hari ini, Laushe kembali membahas materi Mandarin lagi, yaitu adalah keterangan waktu ya teman-teman. Nah, untuk keterangan waktu sendiri definisinya adalah keterangan yang menjelaskan kapan suatu peristiwa itu terjadi. Contoh keterangan waktu itu seperti ini teman-teman, contoh kalimatnya ya. Adik makan permen kemarin. Nah, jadi kemarinnya itu merupakan keterangan waktu ya teman-teman. Nah, Laushe juga akan menjelaskan keterangan waktu yang mirip-mirip seperti itu dalam video kali ini. Berupa, pertama ada hari, ada minggu, ada bulan, ada juga tahun. Selain itu, kita juga akan membahas mengenai beberapa keterangan waktu yang sering teman-teman dengar pas lagi belajar di SD. Yang pertama adalah selalu, sering, kadang-kadang, jarang, sampai tidak pernah. Dan keterangan waktu ini sering banget kita pakai kalau kita berbahasa Mandarin sehari-hari ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin tahu pembahasan lengkapnya, jangan lupa ditonton sampai akhir video. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai ke proses pembahasannya. Oke, teman-teman, woman kaishe pa. Kalau misalnya kita ngomongin soal waktu ya teman-teman, keterangan waktu, berarti kita ngomongin misalnya di hari apa, atau misalnya sore atau malam. Nah, kita akan mulai di satuan terkecilnya dulu, yaitu adalah hari ya teman-teman. Nah, hari dalam bahasa Mandarin, woman shuo tian, tian, tian. Nah, tian ini artinya ada dua. Pertama, hari atau langit. Jadi, tian punya dua arti, pertama hari, yang kedua langit. Nah, untuk mempermudah teman-teman bisa menghafalkan hari-hari dalam bahasa Mandarin, jadi ada urutannya nih dari hari ini, atau kemarin, atau besok, itu semuanya ada sebutannya. Pertama, teman-teman harus menggambar dulu yang namanya garis horizontal ke kanan seperti ini teman-teman. Lalu, kasih garis vertikal sebanyak 5 buah seperti ini. Di urutan yang ketiga, ini teman-teman anggap sebagai acuan. Nah, acuan ini adalah titik kita saat ini. Misalnya, kalau kita ngomongin soal hari, berarti hari ini. Hari ini, dalam bahasa Mandarin kita bacanya adalah jin tian. Hari ini, jin tian. Berarti dia jarak dari sini 1 hari, jarak dari sini 1 hari. Tapi jarak dari sini ke sini berarti 2 hari ya teman-teman. Jin tian artinya hari ini. Kalau 1 hari sebelum hari ini, woman shuo kemarin. Kemarin itu dibacanya adalah zuo tian. Zuo tian. Nah, kemarin kita bacanya zuo tian. Tapi kalau misalnya kita bilang 2 hari yang lalu, kita bilangnya adalah qian tian. Qian tian. Nah, qian tian bisa kita artikan sebagai 2 hari yang lalu, atau gampangnya orang-orang sering bilang lusa kemarin. Sama halnya, kalau misalnya teman-teman pengen bilang besok, berarti 1 hari yang akan datang dari hari ini, berarti mingtian. Mingtian artinya besok. Jintian hari ini, mingtian besok. Lalu, untuk 2 hari yang akan datang, kita bilangnya hou tian. Hou tian yang artinya lusa. Tadi hari sudah, sekarang kita akan membahas mengenai minggu ya teman-teman. Minggu dalam bahasa Mandarin adalah xingqi. Xingqi. Nah, minggu selain bisa dibaca xingqi, biasa juga bisa dibacanya li pai. Li pai. Nah, xingqi maupun li pai sama-sama artinya minggu. Tapi kalau xingqi itu dia punya satu arti yang lain, yaitu adalah hari. Jadi, xingqi dia punya 2 arti. Pertama minggu, yang kedua adalah hari. Tapi kita akan bahas dulu untuk xingqi yang artinya minggu ya teman-teman. Untuk minggu di sini maksudnya bukan hari Minggu, tapi misalnya kayak minggu ini, minggu kemarin, minggu yang akan datang, seperti itu ya teman-teman. Untuk timelinenya itu mirip-mirip sama yang tian tadi ya teman-teman. Kita gambar 1 garis horizontal dulu, terus 5 garis vertikal seperti ini. Yang ketiga sebagai acuannya. Yang ketiga ini kita anggapnya berarti minggu ini. Minggu ini, zhe ge xingqi. Minggu ini, zhe ge xingqi. Berarti jarak dari 1 garis ke garis yang berikutnya berarti 1 minggu ya teman-teman. Kalau kita acuan minggu ini, kita mau bilang minggu kemarin, kita bilangnya shang ge xingqi. Shang ge xingqi. Tapi kalau kita mau bilang 2 minggu yang lalu, kita bilangnya adalah liang ge xingqi qian.
2 minggu yang lalu, 2个星期前. Dari Hanzi liang yang artinya 2 dan juga qian yang artinya sebelum. Jadi, 2 minggu yang lalu bisa kita bilang 2个星期前. Ya, teman-teman. Jadi, kalau misalnya teman-teman lagi ngomongin sesuatu yang lampau, biasanya kita pakai qian. Tapi nanti, kalau kita ngomongin sesuatu yang akan datang atau beberapa lama kemudian, itu kita akan pakainya hou. Jadi, beda ya, teman-teman, di bagian belakang sini. Ya, teman-teman, nanti kita akan bahas mengenai yang ini. Sekarang kita lihat, kalau acuannya minggu ini, kita mau bilang minggu depan. Minggu depan kita akan bilang 下个星期. 下个星期yang artinya minggu depan. Tapi kalau 2 minggu kemudian sama aja kayak gini, berarti 2个星期, belakangnya beda, 后. 2个星期后. Dari Hanzi liang yang artinya 2, hou yang artinya setelah. Jadi Laushe pengen kasih tahu kalau misalnya shang dan xia itu artinya sangat berkebalikan ya teman-teman, alias dia antonim gitu. Jadi saling berkebalikan artinya. Nah, shang itu artinya atas, xia itu artinya bawah. Tapi kalau misalnya kita mau bilang dalam periode minggu seperti ini, berarti shang ke xingqi minggu kemarin alias yang sudah berlalu, tapi yang akan datang minggu depan kita akan bilangnya xia ke xingqi. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi bikin perjanjian dengan orang lain, nanti kita ketemu minggu depan ya, teman-teman jangan bilangnya 我们上个星期见, kita ketemunya minggu kemarin, tapi bilangnya adalah 我们下个星期见, yang artinya kita akan ketemu minggu depan. Jadi penting bagi teman-teman untuk tahu di sini shang dan xia itu artinya apa ya teman-teman, supaya saat teman-teman masuk ke periode waktu seperti ini nggak akan salah. Sebelum kita membahas ke bulan, Laushe pengen bahas dulu teman-teman mengenai arti xingqi yang artinya adalah hari. Nah, untuk hari ini identik dengan 7 hari dalam 1 minggu, yaitu dari hari Senin sampai hari Minggu. Nah, biasanya kalau kita bilang hari pertama dalam 1 minggu, pasti kita langsung mikir, oh hari Senin. Makanya kenapa kalau hari Senin kita bilangnya adalah xingqi i. Nah, i sendiri ini artinya 1. Hari pertama kita identik dengan hari Senin, jadinya kita bilangnya xingqi i. Sedangkan untuk hari Selasa, berarti hitungannya hari setelah hari pertama, yaitu hari kedua, kita bilangnya xingqi er. Nah, hari Rabu berarti hari ketiga, xingqi san. Begitu seterusnya, hari Kamis hari keempat, xingqi si. Baru hari Jumat berarti xingqi u, berlanjut sampai hari Sabtu hari ke-6 yaitu xingqi liu. Tapi kalau hari Minggu kita nggak bilang xingqi qi ya teman-teman, kita nggak bilang qi yang 7 itu teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat di sini, ini semua kan numbers ya, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1 sampai 6, tapi di sini kita nggak bilang qi 7 teman-teman, nggak bilang xingqi qi. Hari Minggu kita bilangnya adalah xingqi tian atau xingqi ri. Jadi teman-teman bisa pilih, bisa ngomongnya xingqi tian ataupun xingqi ri. Jadi hari Minggu kita nggak bilang xingqi qi, kita bilangnya xingqi tian atau xingqi ri. Kita sudah bahas dari xingqi, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yue yang artinya bulan ya teman-teman. Untuk yue yang artinya bulan, dia memiliki timeline juga, sama seperti yang tadi-tadi. Nah, yang ketiga ini sebagai acuannya, berarti bulan ini. Bulan ini sama seperti xingqi, tadi kan kalau minggu ini kita bilangnya 这个星期, tapi kalau yue yang artinya bulan, kita tetap pakai 这个, tapi belakangnya yang berubah. Yang tadi xingqi menjadi yue, menjadi bulan ini 这个月, bulan ini 这个月. Teman-teman masih ingat tadi pas kita membahas mengenai sesuatu yang lalu kita pakainya shang, tapi untuk sesuatu yang akan datang kita pakainya xia. Masih ingat ya teman-teman, belakangnya yang berbeda. Nah, kalau misalnya dari bulan ini kita mau bilang bulan yang kemarin, berarti 1 bulan sebelumnya kita bilangnya shang ke yue. Shang ke yue. 2 bulan yang lalu kita bilangnya 2个月前. 2个月前. Dari liang yang artinya 2 dan qian yang artinya sebelum, sama seperti yang tadi ya teman-teman. Nah, kalau kita mau bilang 3 bulan yang lalu, berarti gimana dong Laushe? Berarti 3个
yue qian berarti tinggal depannya aja yang diganti. Kalau 2个月前 kan artinya 2 bulan yang lalu. Berarti kalau Laoshi aku pengen bilang 10 bulan yang lalu, berarti 10个月前 gitu ya teman-teman. Jadi depannya yang berubah. Lalu kalau kita mau bilang bulan depan, kita bilangnya adalah 下个月. Beda ya teman-teman dengan yang bulan kemarin. Kalau bulan depan kita pakai xia, yang bulan kemarin kita pakai shang. Bulan kemarin shang ke yue, bulan depan xia ke yue. Untuk 2 bulan yang akan datang, kita tinggal pakai hou aja di belakangnya. 2个月后, 2个月后. Dari liang yang artinya 2 dan hou yang artinya setelah. Jadi 2 bulan yang akan datang 2个月后. Berarti kalau 5 bulan yang akan datang berarti 5个月后. Sekarang kita akan membahas mengenai tahun. Nah, tahun ini dalam bahasa Mandarin dibacanya adalah nian, nian, nian. Jadi tahun dibacanya adalah nian. Di sini ada perbedaan sedikit dengan yang tian tadi ya teman-teman. Perbedaannya itu di bagian sini. Nah, jadi kita lihat dulu di sini tetap sebagai acuan ya di titik yang ketiga. Lalu tahun ini kita bacanya jin nian. Tahun ini jin nian. Tapi kalau misal tahun kemarin kita bacanya qu nian. Qu nian. Tahun kemarin qu nian. Teman-teman kalau misalnya tadi masih ingat pas Laoshi bahas, kalau hari ini jin tian, kalau kemarin zuo tian. Nah, tapi kalau misalnya kita mau bilang di tahun, kita nggak boleh bilangnya zuo nian ya teman-teman. Zuo nian itu tidak boleh. Yang ada adalah qu nian. Jadi hati-hati kalau misalnya kalian sedang ngobrol dengan orang lain, jangan pakainya zuo nian, tapi pakainya qu nian. Lalu kalau misalnya kita mau bilang 2 tahun yang lalu, ini sama prinsipnya kayak yang tian, berarti qian nian. Qian nian yang artinya 2 tahun yang lalu. Selain qian nian, teman-teman juga bisa pakai liang nian qian. Liang nian qian yang artinya liang itu 2, nian tahun, dan qian yang artinya sebelum. Jadi 2 tahun yang lalu kita punya 2 sebutan. Pertama qian nian atau liang nian qian. Sama prinsipnya, kalau kita mau bilang tahun depan, tetap sama aja dengan yang tian, berarti ming nian. Ming nian artinya tahun depan. Kalau 2 tahun yang akan datang, kita bilangnya adalah hou nian. Hou nian atau liang nian hou. Liang nian hou. Liang artinya 2, nian itu tahun, hou artinya setelah. Jadi hou nian atau liang nian hou sama-sama artinya 2 tahun yang akan datang. Kalau tadi kita sudah selesai membahas mengenai keterangan waktu, mulai dari hari, lalu minggu, bulan, dan juga tahun, sekarang kita akan melihat bagaimana sih cara untuk kita bikin kalimat dengan menggunakan keterangan waktu seperti selalu, tidak pernah, atau kadang-kadang, ataupun sering. Teman-teman dulu pernah belajar ya di SD ya, ini dulu kita sering dapetin di SD. Kita mulai bahas dulu dari selalu. Selalu dalam bahasa Mandarin kita bilangnya adalah zong shi. Zong shi. Zong shi artinya adalah selalu. Untuk contoh kalimatnya adalah ta zong shi bu juan xin xue xi. Ta zong shi bu juan xin xue xi. Nah, ta ini artinya dia, zong shi selalu, bu tidak, juan xin konsentrasi, xue xi belajar. Ta dia, zong shi selalu, bu tidak, juan xin konsentrasi, xue xi belajar. Kalau kita gabungin artinya jadi dia selalu tidak konsentrasi saat belajar. Dia selalu tidak konsentrasi saat belajar. Di sini saatnya Laoshi tambahin ya teman-teman. Dia selalu tidak konsentrasi saat belajar.
Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan sering. Sering dalam bahasa Mandarin kita punya dua sebutan. Pertama adalah jingchang. Jingchang. Yang kedua adalah changchang. Jadi sering kita punya dua sebutan. Pertama jingchang, yang kedua changchang. Jadi dua ini sama-sama artinya sering ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh pakai jingchang ataupun changchang. Nah, untuk contoh kalimatnya adalah Laoshi pakai yang versi jingchang ya teman-teman. 我经常去图书馆借书。我经常去图书馆借书。我 artinya saya, 经常 sering, 去 pergi, 图书馆 perpustakaan, 借书 pinjam buku. 我 saya 经常 sering 去 pergi 图书馆 perpustakaan 借书 pinjam buku. Teman-teman perhatikan ya, di sini 图书馆 artinya adalah perpustakaan, bukan toko buku ya teman-teman. Kadang orang-orang sering salah mengartikan 图书馆 sebagai toko buku, tapi 图书馆 artinya adalah perpustakaan. Kalau kita gabungin artinya menjadi saya sering pergi ke perpustakaan untuk pinjam buku. Yang Laoshi kasih tanda kurung ini Laoshi tambahin sendiri ya teman-teman. Sebenarnya kalau teman-teman mengartikan itu bebas mau ditambahin atau tidak selama artinya masih fit. Jadi masih masuk akal gitu ya teman-teman. Nah, artinya adalah saya sering pergi ke perpustakaan untuk pinjam buku. Saya sering pergi ke perpustakaan untuk pinjam buku. Sekarang kita masuk pembahasan yang ketiga, yaitu adalah biasanya. Biasanya dalam bahasa Mandarin kita sebutnya adalah pingchang, P-I-N-G ya teman-teman. Pingchang yang artinya biasanya. Contoh kalimatnya, 你有空的时候平常会做什么？ 你有空的时候平常会做什么？ 你 artinya kamu, 有空的 ada kosong ini maksudnya ada free time ya teman-teman, ada waktu kosong gitu. 时候 waktu, 平常 biasanya, 会 akan, 做 melakukan, 什么 apa. 你 kamu, 有空的 ada kosong, yang maksudnya adalah ada free time atau waktu kosong. 时候 waktu, 平常 biasanya, 会 di sini kita pakai yang artinya akan, 做 melakukan, 什么 apa. Kalau kita gabungin artinya jadi waktu kamu ada kosong biasanya akan melakukan apa? Waktu kamu ada kosong biasanya akan melakukan apa? Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan keempat, yaitu adalah kadang-kadang. Kadang-kadang dalam bahasa Mandarin kita sebutnya adalah 有时候. 有时候 artinya kadang-kadang. Contoh kalimatnya adalah 姐姐有时候不爱看书。姐姐有时候不爱看书。姐姐 artinya kakak perempuan, 有时候 kadang-kadang, 不爱 tidak suka, 看书 membaca buku. 姐姐 kakak perempuan, 有时候 kadang-kadang, 不爱 tidak suka, 看书 membaca buku. Kalau kita gabungin artinya jadi kakak perempuan kadang-kadang tidak suka membaca buku. Kakak perempuan kadang-kadang tidak suka membaca buku. Kakak perempuan kadang-kadang tidak suka membaca buku. Pembahasan yang kelima, sesekali. Nah, sesekali ini berarti dia lebih jarang daripada kadang-kadang ya teman-teman. Nah, sesekali dalam bahasa Mandarin kita bilangnya adalah 偶尔. 偶尔. Sesekali, 偶尔. Contoh kalimatnya, 妈妈偶尔会去商场逛逛。妈妈偶尔会去商场逛
guang. Mama artinya mama, sesekali, hui di sini kita pakai yang artinya akan, qi pergi, shangchang mall, guang jalan-jalan. Mama sesekali, hui akan, qi pergi, shangchang mall, guang jalan-jalan. Kalau kita gabungin artinya jadi Mama sesekali akan pergi jalan-jalan ke mall. Mama sesekali akan pergi jalan-jalan ke mall. Mama sesekali akan pergi jalan-jalan ke mall. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan jarang atau sangat jarang dalam bahasa Mandarin. Nah, jarang atau sangat jarang kita bilangnya adalah hen shao. Hen shao. Hen shao artinya jarang atau sangat jarang. Contoh kalimatnya adalah Papa因为工作很少看电视。爸爸因为工作很少看电视。爸爸artinya adalah papa, 因为 karena, 工作 bekerja, 很少 jarang, 看电视 nonton TV. Papa papa, 因为 karena, 工作 bekerja, 很少 jarang, 看电视 nonton TV. Kalau kita gabungin artinya jadi karena papa bekerja jadi jarang nonton TV. Karena papa bekerja jadi jarang nonton TV. Karena papa bekerja jadi jarang nonton TV. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tidak pernah. Tidak pernah dalam bahasa Mandarin ada dua sebutan. Pertama, cong lai mei atau cong lai pu. Cong lai mei atau cong lai pu artinya adalah tidak pernah. Contoh kalimatnya adalah Xiao Ming zhu zai 很热的地方，从来没看过冰。小明住在很热的地方，从来没看过冰。Untuk 从来没 dan juga 从来不itu tidak bisa dipakai ganti-gantian ya teman-teman. Kalau misalnya di sini kita pakainya 从来没 dan kebetulan untuk contoh kalimat yang ini tidak bisa digantikan dengan 从来不. Nah, kita balik lagi ke dalam pembahasannya. Xiaoming di sini tetap Xiaoming karena ini adalah nama orang. Lalu 住在 tinggal di, 很热 sangat panas, 的 yang, 地方 tempat. 从来没 tidak pernah, 看过 melihat, 冰 es. Pink di sini artinya es, tapi kita bisa artikan juga sebagai salju ya teman-teman. Lagi, Xiaoming, tetap aja Xiaoming karena ini nama orang. Zhu zai, tinggal di, 很热 sangat panas, 的 yang, 地方 tempat, 从来没 tidak pernah, 看过 melihat, 冰 es bisa kita artikan juga sebagai salju. Kalau kita gabungin artinya jadi Xiaoming tinggal di tempat yang sangat panas, tidak pernah melihat es. Xiaoming tinggal di tempat yang sangat panas, tidak pernah melihat es. Xiaoming tinggal di tempat yang sangat panas, tidak pernah melihat es. Jadi kita bisa artikan sebagai karena si Xiaoming itu tinggal di tempat yang panas banget, jadi dia nggak pernah ngelihat es. Es di sini yang dimaksudkan adalah salju. Karena tempatnya saking panasnya, dia nggak pernah ngelihat salju di tempatnya dia. How, 同学们, jadi itu adalah pembahasan mengenai keterangan-keterangan waktu dalam bahasa Mandarin. Memang belum lengkap ya, karena memang belum dipadukan dengan jam, menit, dan juga detik. Nah, untuk yang jam, menit, detik, dan juga keterangan misalnya ada pagi, siang, malam, itu cukup banyak juga pembahasannya teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti videonya sudah tayang, akan langsung taruh linknya di sini ya.
Laoshi juga menyarankan untuk teman-teman semuanya, kalau kalian pengen lebih cepat menguasai materi seperti ini, boleh sering-sering bikin kalimat ya teman-teman. Dan kalau misalnya kalian butuh bantuan Laoshi untuk ngecek kalimat-kalimat yang teman-teman bikin, langsung aja komentar di bawah. Nah, nanti di sini Laoshi akan bantu kalian untuk ngecekin, dan siapa tahu kalau ada kesalahan akan langsung Laoshi gantikan. 谢谢同学们 yang udah nonton sampai akhir video. Semoga ilmu yang Laoshi sampaikan bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk like video ini, share juga ke teman-teman kalian, supaya semakin banyak orang-orang di luar sana yang bisa belajar bahasa Mandarin. Dan jangan lupa kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan atau punya ide-ide ataupun saran-saran untuk video-video berikutnya, langsung aja komentar di bawah ya. Dan jangan lupa teman-teman silahkan langsung subscribe ke channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak akan ketinggalan notifikasi saat Laoshi upload video yang baru. Karena setiap minggu kita akan bahas materi Mandarin yang gak kalah serunya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. 再见!